Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatul wal khamisatu wal isruna. Wal maqalatul rabi'atu wal isruna. Makalah yang ke-24. Jadi kita 3 makalah ya hari ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya hubud dunya. Pangkalnya, pokoknya seluruh dosa itu adalah cinta dunia. Kenapa orang berzina? Kenapa orang berjudi? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang merampok? Karena cinta dunia. Ya, apa yang dimaksud dengan cinta dunia? Yaitu mazada anil hajah. Tidak puas-puas dari kebutuhannya. Ya. Jadi kebutuhannya nggak puas-puas. Pengennya kalau ke supermarket semuanya dibeli, pengennya gitu kan ya. Dan semuanya pengen dibeli. Di Shopee pengen dibeli semuanya. Ya, pengen dibeli. Nah itulah tidak puas-puas. Ya, jadi itulah nafsu. Jadi orang melakukan dosa itu pangkalnya, pokoknya adalah karena cinta dunia. Wa aslu jamil fitani man usri wal zakat. Dan pangkalnya seluruh fitnah itu terjadi karena orang mau mencegah atau tidak mau mengeluarkan zakat dari 1/10 harta. Tidak mau zakat. Kenapa dikatakan 1/10 dari hartanya zakat ini? Karena ini menunjukkan dari yang khusus, yang umum dari yang khusus. Itu maksudnya adalah li annal usru khosun. Zakat 1/10 itu khusus pertanian, bizuroi zakat pertanian, wasimari zakat buah-buahan, wazakati dan zakat itu samilatun merangkum, mencakup lizalik karena itu. Ya, seperti zakat apa? Wal zakatun naqdu, zakat emas, wal an'am zakat binatang, wal zakatul badan dan zakat badan atau zakat fitrah. Maksudnya begini. Fitnah itu terjadi karena orang tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa kalimat sholat dengan zakat selalu disandingkan? Aqimis sholat wa atuz zakat. Karena sholat itu mewakili ibadah ritual, zakat itu mewakili ibadah sosial. Orang yang sholatnya khusyuk, maka dia akan menunaikan zakat. Ya, pasti dengan sendirinya. Jadi kalau dalam sebuah hadis al-bakhil la yadkhulu jannah walau kana zahidan. Orang pelit, kikir, medit tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah. Jadi berarti ibadahnya itu dia bohong kalau dia pelit. Ya kan? Orang yang rajin ibadah pasti dia dermawan. Orang yang dermawan pasti rajin ibadah dengan sendirinya. Orang bertakwa dia itu soleh ritual dan soleh sosial. Soleh ritual diwakili oleh ibadah sholat, soleh sosial diwakili oleh zakat. Makanya orang yang sholat yang khusyuk maka dia akan menunaikan zakat. Dan harus diingat zakat itu bukan hanya zakat fitrah doang. Ada zakat mal. Zakat mal itu macam-macam. Nah, di sini dijelaskan ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada buah-buahan. Ya, itu bagian daripada zakat, merangkum dari zakat. Karena itulah fitnah itu terjadi sumbernya karena banyak orang yang tidak memberikan zakat. Mungkin kalau zakat fitrah hampir seluruhnya, tapi kalau zakat mal, makanya ketika waktu itu Profesor Dr. Ki Haji Didi Nafimuddin pernah mengungkapkan seandainya orang-orang kaya di Indonesia ini mengeluarkan zakat malnya secara jujur, itu hutang yang sampai 8.000 triliun itu lunas. Hutang Indonesia kan 8.000 triliun. Gara-gara dulu itu yang dipimpin oleh Raja Bohong. Ya kan? Raja Bohong kita tuh yang dulu 10 tahun Konoha itu. Iya, ya tahu siapalah namanya. Itu kan hutang makin banyak. Sekarang juga makin besar juga sama aja. Selaras dengan yang kemarin juga. Nah itu makin banyak hutang, lunas bisa itu kalau orang kaya di Indonesia ini sadar dengan zakat mal. Zakat pajak aja berapa pajak? Setiap apapun dipajakin. Coba Bapak belanja ke minimarket aja, itu pasti ada pajaknya. Iya kan, pasti ada pajaknya kan, berapa? 10% bahkan lebih.
Kalau belanja, kalau makan di restoran pasti ada pajaknya. Ya, padahal Islam itu ada zakat. Ya, itu. Nah, jadi kesimpulan makalah yang ke-24 ini, pangkal dari dosa itu adalah cinta dunia. Pangkal dari fitnah adalah orang tidak mau menunaikan zakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan 3 makalah malam ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang terbaik. Makalah yang ke-22, 23 dan 24. Insyaallah kita kapan nih anunya penutupan tawakufnya? Masih ada? Belum ada. Belum ada informasi. Masih ada. Malam Selasa besok masih ada. Masih ada. Ya, oke. Nanti bilang ya kalau libur ya. Ya. Kecuali mau puasa mau ngaji terus gitu. Hebat ya. Ya itu biasanya kan tarawih kita jam segini makan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kalau masih ada besok berarti makalah yang ke-25 ya, di barokati makalah 25 kan minggu depan ya. Ya, bi barokati wa karamati wal mujid suratul Fatihah.